السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في القرآن العظيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Marilah senantiasa kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tingkatkan terus kualitas iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan perintah-perintahnya, begitu pula dalam meninggalkan larangan-larangannya. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Seluruh kaum muslimin sepakat bahwasannya pedoman hidup untuk mengarungi kehidupan di dunia ini yang paling utama adalah Al-Quran dan Sunnah, di mana siapa yang berpegang teguh dengan keduanya, mereka akan selamat di dunia maupun akhirat. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, "Taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihima." Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara, kalian tidak akan sesat selama berpegang teguh kepada keduanya. Kitab Allah wa sunnah Rasulih, yaitu kitabullah Al-Quran dan sunnah Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, ucapan siapapun, pendapat siapapun dari selain Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dinilai benar atau salahnya adalah dengan Al-Quran dan sunnah. Tidak ada satupun ucapan selain ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bisa diterima atau ditolak, kecuali dia jika diterima harus sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Jika tidak sesuai, maka tidak ada alasan bagi kita untuk menerimanya. Apalagi terlebih lagi dalam masalah-masalah gaib, terlebih lagi dalam masalah-masalah yang tidak kasat mata, seperti yang kita saksikan di bulan Syawal. Sebagian di antara kaum muslimin masih ada yang meyakini bahwasanya bulan Syawal adalah bulan sial, bulan diturunkannya penyakit, musibah, bencana, dan seterusnya. Apakah benar keyakinan semacam ini? Maka untuk mengetahui benarnya keyakinan ini atau tidak, marilah kita melihat apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah taala. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La adwa wa la tiyarata wa la hamata wa la safara." Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tidak ada wabah atau penyakit yang menyebar dengan sendirinya tanpa kehendak Allah. Tidak ada pula tiarah, yaitu menjadikan sesuatu sebagai sebab padahal tidak Allah jadikan sebagai sebab. Tidak ada hana, yaitu menjadikan burung sebagai pertanda keburukan, atau meyakini burung adalah jelmaan dari roh yang gentayangan. Kemudian Nabi SAW menutup dengan kalimat wala sofara, dan tidak ada sofar. Para ulama menjelaskan apa yang dimaksud dengan wala
Yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam wala safar adalah tidak ada yang namanya bulan Safar adalah bulan yang penuh kesialan. Nabi membatalkannya dengan mengatakan wala safar, tidak ada itu bulan Safar sial-sial. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dari hadis ini saja kita ketahui, kita bisa mengambil kesimpulan. Jika ada orang yang mengatakan bahwasanya bulan Safar adalah bulan penuh kesialan, terlebih lagi keyakinan sebagian kaum muslimin di mana puncak kesialan, puncak musibah akan diturunkan di hari Rabu terakhir di bulan Safar yang disebut dengan Rebo Kasan. Ini adalah keyakinan-keyakinan yang tentunya bertentangan dengan apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan wala safar, tidak ada safar penuh kesialan, tidak ada. Kemudian datang orang selain Nabi mengatakan oh bulan Safar itu bulan penuh musibah, Allah turunkan dan seterusnya. Maka berdasarkan hal tersebut, sesuatu yang disepakati kaum muslimin tidak boleh kita menjadikan sebagai pedoman, jadikan sebagai landasan untuk membangun keyakinan dan akidah sesuatu yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Karena pada hakikatnya setiap hari itu ada kebaikan, ada kesialan. Di hari apapun, di bulan apapun, di tahun apapun, kebaikan dan kesialan itu ada. Jangan kita jadikan bulan tertentu, hari tertentu sebagai bulan-bulanan karena menjadikannya sebagai tempat atau waktu turunnya banyak kesialan. Nabi tidak pernah mengajarkan. Ketika Al-Quran tidak pernah mengatakannya, ketika Nabi tidak pernah mengatakannya, bahwa Nabi mengingkari, kok kemudian ada di antara kita yang meyakini? Lalu siapa yang kita ikuti? Masyaallah muslimin, memang benar berkaitan dengan Rebo Kasan atau hari Rabu terakhir bulan Safar disebutkan beberapa kitab, di beberapa buku literatur yang mungkin menyebutkannya. Namun sumbernya dari mana? Jelas Nabi mengatakan wala safar, tidak ada kesialan di bulan Safar. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka seorang muslim yang sahih akidahnya, yang baik akidahnya, yang benar di dalam beragama, dia senantiasa memegangi Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman ulama yang benar, pemahaman para kiai, para ustaz yang benar di atasnya, bukan menjadikan mimpi orang, bukan menjadikan omongan orang, apalagi tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah sebagai keyakinan. Maka ini sesuatu yang tidak layak dilakukan oleh seorang muslim. Lalu memang benar, memangnya benar ada hari baik dan hari sial di dalam Islam? Jawabannya iya, akan kita sampaikan di khutbah yang kedua. Aqulu qouli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wassalamu ala rasulina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil wafat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Masyaallah muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Marilah senantiasa kita tingkatkan terus ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada bekal yang paling kita harapkan manfaatnya di hari kiamat ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala kecuali bekal takwa. Sebagaimana Allah katakan, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa."
berbekalah kalian, karena sebaik-baik bekal adalah bekal takwa. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Benarkah di dalam Islam ada hari baik dan ada hari sial? Jawabannya benar. Namun jangan titik sampai di situ. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah taala di dalam kitab beliau Lataif Ma'arif. Beliau mengatakan, "Fa kullu zamanin syaghalahu al-mu'min bi ta'atillahi fa huwa zamanul mubarak." Maka setiap waktu di mana seorang mukmin menyibukkan dirinya dengan ketaatan, inilah hakikatnya hari baik. Inilah hakikatnya hari yang berkah. Jadi hari yang baik bukanlah hari A, hari B, hari C, bulan A, bulan B, bulan C, kan? Tapi hari yang baik adalah hari di mana kita menyibukkan hari-hari tersebut dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan beliau lanjutkan, wa kullu zamanin syaghalahu al-'abda bi ma'siyatillahi fa huwa mash'umun 'alaihi. Dan setiap waktu, setiap zaman yang menyibukkan seorang mukmin dengan maksiat, yang seorang mukmin dia sibukkan dirinya, yang seorang hamba dia sibukkan dirinya dengan maksiat, fa huwa mash'umun 'alaihi, itulah hari yang sial baginya. Jadi hari yang sial dan hari yang baik bukan hari A, B, C, D dan seterusnya. Tapi hari yang baik adalah hari di mana kita penuhi hari-hari tersebut dengan ketaatan, sedangkan hari yang sial adalah hari di mana kita bermaksiat kepada Allah. Itulah kesialan yang sebenarnya. Karena hakikatnya ketika kita bermaksiat kepada Allah, ketika kita berbuat dosa kepada Allah, kita sedang melemparkan diri kita kepada siksa Allah. Bukankah sial yang paling sial adalah ketika kita disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, seorang mukmin, seorang muslim yang baik, dia senantiasa menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman para ulama yang sahih, dengan pemahaman para ulama yang istiqamah di atasnya, sebagai sumber keyakinan dan akidahnya. Adapun selain Al-Quran dan Sunnah, tolak ukur kebenarannya ada ditinjau dengan Al-Quran dan Sunnah. Jika sesuai, kita terima. Jika tidak sesuai, maka jangan kita terima. Begitu pula dalam masalah meyakini perkara-perkara gaib, apalagi perkara gaib. Tidak ada yang mengetahui perkara gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nabi saja ditanya oleh malaikat Jibril dalam sebuah hadis. Nabi SAW ditanya oleh malaikat Jibril, ya, kapan terjadinya hari kiamat? Fa akhbirni 'anis sa'ah. Kapan hari kiamat? Kemudian Nabi SAW mengatakan, "Bal mas'ulu 'anha bi'a'lama min as-sa'il." Yang ditanya tidak lebih ngerti daripada yang bertanya. Nabi Muhammad SAW pemimpinnya umat manusia, makhluk yang paling dicintai oleh Allah. Tidak Allah kasih tahu kapan terjadinya kiamat, karena Allah yang tahu. Malaikat Jibril, pimpinannya para malaikat, penghulunya para malaikat, tidak dikasih tahu sama Allah sampai bertanya kepada Nabi. Kalau malaikat Jibril, pimpinannya para malaikat, kalau Nabi Muhammad SAW pimpinannya umat manusia saja tidak tahu perkara gaib, kok ada selain mereka ngaku-ngaku tahu perkara gaib, kita percaya? Masya Allah. Ini sungguh, ya, keprihatinan yang luar biasa. Maka dari itu masyaallah muslimin, jangan sampai kita meyakini sesuatu yang justru merusak iman kita, merusak akidah kita, merusak tauhid kita, yang hakikatnya hanya akan mendatangkan kerugian di hari kiamat kelak. Ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, Allah taala katakan, "Yauma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim." Hari tidak ada manfaatnya lagi harta dan
kecuali orang yang datang kepada Allah dengan membawa hati yang salim, hati yang selamat dari kesyirikan, hati yang selamat dari kepercayaan-kepercayaan, keyakinan-keyakinan yang tidak diajarkan di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Marilah kita berdoa kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan kita semuanya hamba-hamba Allah yang senantiasa memasrahkan semua perkara kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang tahu perkara gaib kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibul qadiyal hajat. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.